Hari ini kami dan rombongan berangkat melepas penat, melupakan sejenak aktivitas dan rutinitas kerja yang begitu melelahkan. Tujuan kami tak lain adalah kawasan ekonomi khusus Mandar, sebuah kawasan pariwisata di Lombok bagian tengah, sekitar kurang lebih 30 menit dari Bandara Internasional Lombok. Sebuah kawasan pariwisata yang digadang-gadang bakal menjadi primadona wisata di Lombok. Merupakan proyek pemerintah yang akan menjadi barang jualan baru untuk menggenjot pariwisata di Indonesia. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan infrastruktur berupa jalan-jalan baru dan bangunan-bangunan hotel. Singkat cerita, kami dan rombongan nyampe di Tanjung An. Disinilah hati ini mulai mengiyakan tentang hashtag yang belakangan hari lagi viral di Lombok. Ya, Lombok itu keras. Dari pertama kami menginjakkan kaki di pantai ini, kami diserbu puluhan anak-anak, menempeli kami kemanapun kami melangkah. Ya, mereka mendekat, bergerombol, menawarkan jasa tukang foto tanpa mematok harga. Ya, Lombok itu keras pemetak. Lihatlah bagaimana totalitasnya mereka mencari sudut-sudut terbaik, rela berpanas-panas, pun dengan sabar mengarahkan klien mereka agar menghasilkan foto yang kece dan tidak mengecewakan. Silat, tongkat mana silat, tunjuk dua. Ya kenapa itu loncat-loncat? Nah, disuruh loncat. Ya biar kayak terbang kan. Ya, Bu. Gimana ya? Terbang. Ya kampanye itu, Pak. Ya renupi, Pak. Ya, Lombok itu keras. Sekeras kreativitas mereka menghasilkan karya layaknya fotografer profesional, seperti seolah menginjak bukit, landscape, levitasi, panorama, dan lain-lain. Kok bisa ya mereka bisa menghasilkan foto seperti itu? Mungkin saya tidak akan bertanya jika mereka menggunakan HP sendiri saat bekerja. Tapi yang bikin gedek dan kelingkitan itu, mereka memakai HP pengunjung yang tentunya memiliki tipe dan merek yang berbeda. Tapi sepertinya bukan halangan untuk menghasilkan foto yang kece dan keren. Siapa yang mengajari mereka? Awalnya kami tidak peduli dengan pertanyaan itu. Ya, karena tingkah pola mereka seketika menampar kami yang datang berkunjung. Anak seusia mereka begitu lihai memanfaatkan peluang. Sedangkan kami yang memiliki pekerjaan tetap pun jarang bersyukur dan cenderung mengeluh. Lombok itu keras, sekeras usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengaku pendapatan tidak tentu. Dalam sehari mereka bisa mendapat 100 sampai dengan 200 ribu. Tapi semenjak gempa di Lombok, pendapatan mereka menjadi menurun. Menurut sumber setempat, dulunya anak-anak ini hanya menjual souvenir dengan meminta belas kasih pada turis yang datang. Kemudian ada seorang turis asing yang mengajari mereka memotret dan trik foto rekayasa. Sebab untuk mendapatkan uang, haruslah memiliki keterampilan yang bermanfaat, bukan sekedar bergantung pada belas kasih. Cara unik anak-anak di Pantai Tanjung An untuk mendapatkan uang ini haruslah diapresiasi dan didukung. Semoga kelak mereka menjadi fotografer-fotografer handal yang mengharumkan nama Lombok ya. Amin. Dan sekali lagi, Lombok itu keras jika kamu tak bijak menyikapi keadaan. Matur tampiasi, salam Sasako.